ma yaf'alun nasu minal istima' indal mayyit wa sun'it ta'am minal bid'il munkara. Enggak tanggung-tanggung allati yusabu ala man'iha. Apa yang dikerjakan oleh orang ketika ngumpul-ngumpul setelah kematian dan membuat makanan termasuk bid'ah mungkaroh yang diberi pahala orang yang melarangnya. Kasus di masyarakat Mekah sama di masyarakat Nahdlatul Ulama di Indonesia itu beda. Jangan disamakan hukumnya. Di NU bid'ah mungkaroh gak bisa. Kita dengar dari pernyataan beliau sangat jelas menghukumi bahwa tradisi yang dilakukan oleh warga Nahdien, khususnya warga Nahdlatul Ulama, itu adalah sebagai bid'ah yang mungkaroh. Beliau bacakan di dalam kitab I'anatut Thalibin, ma yaf'aluhu annas minal ijtima'i inda ahlil mayyiti wa san'it ta'am minal bidai al munkarati allati yusabu ala man'iha wa ilal amri. Apa yang dilakukan oleh masyarakat, mereka berkumpul di rumahnya ahli mayyit dan mereka membuat makanan, itu termasuk perlakuan yang bid'ah mungkaroh. Ketika ada seorang yang mencegah hal tersebut, maka ia akan mendapatkan pahala. Apakah tradisi ini bisa kita jadikan tendensi bahwa apa yang dilakukan oleh warga NU itu adalah merupakan bid'ah yang mungkar? Setelah saya lihat di dalam kitab I'anatut Thalibin yang dibacakan oleh Ustadz Wahabi barusan, ternyata Syekh Abi Bakar As-Sattah itu menukil dari Mufti Mekah. Mufti Mekah di zaman dahulu pernah ditanya oleh masyarakat sana, bagaimana tanggapan Anda mengenai yang dilakukan oleh ahli mayyit? Mereka membuat makanan untuk orang-orang yang sedang bertakziah, sedangkan mereka dalam keadaan musibah yang begitu berat. Bukankah hal itu merupakan sesuatu yang sangat memberatkan bagi mereka? Itu pertanyaan dari masyarakat Mekah di zaman dahulu kepada mufti. Akhirnya oleh si mufti tersebut dijawab, an-nasyasha idza intaqala ila daril jasa. Ketika ada seorang yang sudah meninggal, kemudian orang-orang yang mengenal mayit tersebut hadir, tetangga-tetangga si mayit hadir, kemudian ahli mayit tersebut membuatkan makanan. Mereka itu memberikan makanan kepada orang-orang yang bertakziah. Seakan-akan ahli mayit ini akan mendapatkan tekanan yang begitu dahsyat, tekanan yang begitu sempurna, berupa ahli mayit ini harus mengeluarkan makanan diperuntukkan untuk orang-orang yang sedang bertakziah. Hal ini sangat memberatkan, kata mufti tersebut. Hal ini sangat memberatkan bagi ahli mayyit, sehingga alangkah baiknya bagi pemerintah untuk melarang hal tersebut, yaitu melarang ahli mayyit membuatkan makanan untuk orang-orang yang sedang bertakziah. Kata beliau apa? Karena ini termasuk bid'ah yang mungkar. Yusabu ala hadal man'i al-madkur. Seorang yang melarang, pemerintah yang melarang tradisi seperti ini akan mendapatkan pahala, kata Mufti Mekah. Sehingga ketika kita lihat apakah kejadian di zaman dahulu yang ada di Mekah dengan apa yang terjadi di Nahdlatul Ulama khususnya, itu kami kira ada satu perbedaan, sehingga satu perbedaan ini akan memunculkan sebuah hukum yang berbeda. Pantas saja ulama mufti Mekah mengatakan bahwa ini bid'ah mungkar. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang bertakziah itu tidak menyumbangkan
makanan, tidak menyumbangkan beras, tidak menyumbangkan daging-daging kepada ahlinya mayit. Pantas saja Mufti Mekah mengatakan ini bid'ah mungkar. Ini gak sesuai dengan hadis Nabi. Hadis Nabi menyuruh tetangga harus memberi makanan kepada ahli mayit. Sedangkan ahli mayit disuruh untuk menyiapkan makanan untuk pentakziah. Ini gak sesuai sunnah, kata mufti itu. Pantas saja mufti tersebut menghukumi ini adalah bid'ah mungkar karena mukhalifun li sunnah, tidak sesuai dengan sunnah. Bedanya dengan tradisi di Nahdlatul Ulama itu adalah warga Nahdlatul Ulama ketika mendengar tetangganya yang wafat, maka warga Nahdlatul Ulama akan berbondong-bondong datang ke rumah duka dengan membawa beras. Ada yang bawa gula, ada yang bawa uang, ada yang bawa mie. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meringankan beban ahli mayit yang sedang mendapatkan musibah. Setelah itu ahli mayit memasak makanan yang sudah mereka sumbangkan. Kemudian diadakanlah perkumpulan, membaca doa, membaca surat Yasin, membaca tahlil, membaca la ilaha illallah, yang pahalanya dikhususkan dikirimkan kepada mayit. Jelas ini adalah perbedaan antara masyarakat Mekah di zaman dahulu dengan tradisi yang berlaku di zaman sekarang di Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Di zaman dahulu orang Mekah, mereka tidak menyumbangkan makanan apapun kepada ahli mayit. Bahkan mereka meminta makanan kepada ahli mayit. Jelas ini memberatkan. Tapi tradisi NU, apakah demikian? Jelas gak demikian. Karena tradisi NU itu adalah menyumbangkan. Bahkan setelah tahlilan 7 hari tersebut, ahli mayit masih banyak memiliki stok beras. Bahkan tetangga saya itu kemarin ada yang meninggal orang tuanya. Setelah tahlilan 7 hari, stok beras sama gula itu masih banyak. Sampai gulanya itu dijual murah, berasnya dijual murah. Apakah ini memberatkan? Jelas ini meringankan. Tentu tidak sama dengan apa yang terjadi pada masyarakat Mekah di zaman dahulu, sehingga membuahkan hukum yang berbeda. Saya kira apa yang dikatakan oleh Ustadz Wahabi barusan yang mengatakan bahwa tahlilan, perkumpulan memberikan makanan kepada seorang yang tahlil itu merupakan bid'ah mungkar. Ini tidak sesuai dengan konteks yang dijelaskan oleh Syekh Abi Bakar As-Sato di dalam kitabnya I'anatul Thalibin. Beda konteks, beda hukum. Jangan disamaratakan. Pokoknya kalau ada perkumpulan ngasih makan bid'ah mungkar, gak seperti itu. Di Mekah zaman dahulu mereka tidak menyumbangkan makanannya. Di Indonesia menyumbangkan makanannya. Dan menyumbangkan makanan ini sudah sesuai dengan hadis Nabi. Bahkan Syekh Abi Bakar As-Sato di penjelasan setelahnya, beliau mengatakan bahwa hukum ini adalah disunahkan, yaitu adalah wa yustahabbu li jirani ahlil mayyit wa aqribai al-aba'idi tahayya'atul ta'am lahum yushbi'uhum yaumahum wa lailatahum. Bahkan disunahkan bagi tetangga untuk memberikan makanan kepada ahli mayit. Kerabat-kerabat yang jauh memberi makanan kepada ahli mayit. Sebagai apa? Supaya ahli mayit ini bisa kenyang siang dan juga malam. Ini berdasarkan hadis, yaitu hadis Isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad ja'ahum ma yushiluhu. Buatlah makanan untuk Ali Ja'far, karena sungguh sudah datang
sesuatu yang membuat mereka tersibukkan. Hal ini yang sesuai dengan tradisi yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama memberikan makanan kepada ahli mayit. Di hadis Nabi memerintahkan, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Karena keluarga Ja'far sedang ditimpa musibah. Berupa apa? Keluarganya sedang meninggal. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini sama-sama di kitab I'anah. Jadi pesan saya kepada Ustadz Wahabi ini harus memahami konteks, harus memahami situasi di zaman dahulu dan juga di zaman sekarang. Baca kitab jangan setengah-setengah. Sampean harus paham konteksnya bagaimana. Jangan semua disamaratakan. Ma yaf'alun nas minal ijtima' inda ahlil mayyit wa sun'it ta'am minal bid'ah al munkarah. Jangan semua disamaratakan. Kalau ada keluarga yang membuatkan makanan kepada pentakziah, semuanya hukumnya bid'ah munkarah. Gak seperti itu. Nyatanya apa? Syekh Abi Bakar Sato menerangkan setelah penjelasan ini, bagi tetangga, bagi kerabat yang jauh disunnahkan untuk memberikan makanan kepada ahli mayit. Ini sesuai dengan tradisi yang ada di Nahdlatul Ulama. Saya kira demikian. Jadi pesan saya kepada Ustadz Wahabi, pahami konteks supaya Anda tidak salah menghukumi saudara-saudara Anda Nahdlatul Ulama. Pahami situasi supaya Anda tidak selalu menyalahkan orang lain. Pahami kontekstualisasi di dalam kitab. Kasusnya bagaimana? Kemudian kita terapkan. Kalau kasusnya sama berarti hukumnya sama. Kalau kasusnya beda berarti hukumnya beda. Kasus di masyarakat Mekah sama di masyarakat Nahdlatul Ulama di Indonesia itu beda. Jangan disamakan hukumnya. Di NU bid'ah munkaroh gak bisa. Konteksnya beda. Di Mekah mereka mengharapkan makanan dari ahli mayit. Pantas saja ulama mufti Mekah mengatakan ini bid'ah munkaroh karena mukhalif li sunnah, tidak sesuai dengan hadis. Di Nahdlatul Ulama, warga Nahdlatul Ulama menyumbangkan beras, menyumbangkan gula, menyumbangkan mie kepada ahli mayit. Tentu ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Makkah di zaman dahulu, sehingga menimbulkan rumusan hukum yang juga berbeda. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.